Selanjutnya setelah saya dapat ini kan sudah saya netralkan ya Mas. Tinggal nanti saya kunci energinya, kemudian meditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kok saya lupa ini kita tema apa di episode kali ini gitu Mas? Oh, mustika. Bentar. Atau gini aja, kemarin saya dapat ageman baru Mas, ageman baru saya dapatkan. Itu kita review aja gimana? Ya sampai Reni. Nah ini langsung arahkan ke bawah aja. Yo, ketok ah? Oke. Nah ini kita bahas ini aja nggak apa-apa. Kecil ya. Nah ini tuh Mas, kemarin tuh saya dapat. Ini kita proses review bareng-bareng aja sama sampean. Udah. Coba menurut sampean dari wujud fisiknya itu gimana? Seperti menarik atau kurang menarik? Nah ini kan kalau kita lihat sebagai orang awam itu nyeleneh batu nih. Semacam batu kedelai warnanya merah, kemudian pamornya nyebar ke semuanya, jatuh. Nah ini gimana menurut sampean? Dari wujud fisik dulu. Nah ini kan Mas editor saya kan juga Lebih dekat nih, monggo. Wah, di zoom bisa. Nah ini ya teman-teman semuanya, ini yang baru saya dapat kemarin. Wujudnya lonjong gak lonjong, bulat gak bulat, pateng pletot begitu. Kemudian dari pamornya sendiri pamor sendiri kurang greng menurut saya. Tapi kalau ini tak lihat dari dekat Mas, ya dari dekat. Ini sama seperti kalau keris itu ada yang pamornya wasuta atau beras yang jatuh berantakan begitu. Ini kelihatan nggak ini? Nah, ini. Emang dapatnya dari mana? Ini kemarin itu proses dapatnya ya mudah kalau memang bisa. Nah mudah itu loh. Sampai kalau tahu daerah Murio kalau ke kanan itu kan nanti ada air terjun itu loh Mas. Oh, okay. Nah itu apa itu jenenge, air tiga rasa. Nah itu kan area situ kan ada sungai-sungai tuh, di bawahnya itu kerasa kok ada energi yang bagus begitu. Nah ini terus langsung saya coba meditasi ya ketemu dapat ini. Nah ini prosesnya nanti gini, proses untuk selanjutnya setelah saya dapat ini kan sudah saya netralkan ya Mas. Tinggal nanti saya kunci energinya, kemudian meditasi, ngobrol atau komunikasi dengan wujud khodamnya begitu. Itu yang saya lakukan. Nah, setelah itu saya cocokkan apakah cocok sama saya atau tidak begitu. Nah kita pindah ngobrol ngobrol. Nah ini arahkan ke saya. Arahkan saya, mundur kameranya tidak apa-apa. Kita ngobrol lagi. Oke, ini saya ingin mengetahui ya proses untuk jenengan sampean Mas Awan. Kan jenengan orang yang awam, namanya Awan tapi penyebutannya Mas Awan, jenengan kan termasuk orang yang sangat awam terhadap benda spiritual batu mustika, begitu nggih? Sama seperti ini. Nah, apa yang di benak Mas Awan sendiri kalau sudah lihat ageman semacam ini? Kalau dari bentuknya sih kurang menarik. Oh ya. Siapa tahu kan energinya Pakai mic Mas, ben masuk suaranya. Tuh pojokan mungkin itu. Nah, katanya Mas Awan tadi katanya wujudnya tidak begitu menarik ya. Ini wujudnya tidak begitu menarik. Begitu. Kemudian dari bentuknya juga tidak memikat dia bagi orang yang awam. Begitu ya. Dari mustika ini. Nah, kalau nggak ada mic nggak usah, nggak apa-apa wis. Bisa angger ngomong. Nah, ini dari dari wujud fisik ya Mas ya. Nah, kemudian sampean sebagai orang yang awam ya, ketika dapat ini apa yang dilakukan? Coba misalkan jenengan tiba-tiba dapat mustika ini dengan proses spiritual ya, bukan nemu di jalan geletak begitu, bukan, ataupun dikasih orang dengan wis udah pakein aja. Nah, itu bukan proses spiritual. Proses spiritual itu mimpi dulu, kemudian kok ada intuisi, getaran dan lain sebagainya.
Nah ini apa yang Mas lakukan? Pertama saya tanyakan dulu ke yang lebih ahlinya. Nah ini cerdas kok. Ditanyakan dulu kepada yang lebih paham, yang lebih ahli, ya. Jadi kan semuanya itu sama-sama belajar. Jadi kalau kalian dapat secara spiritual, tanyakan kepada orang yang lebih paham. Nah kalau sudah diarahkan maka ikutilah. Semacam saya, kalau ada yang tanya sama saya jawab, Mas. Ini mustika, jenengan dapat dari mana? Saya tanya dulu. Nah itu sudah diaktifasi belum? Belum. Nah aktifasilah. Caranya macam-macam, mengikuti guru spiritual masing-masing. Kalau di tempat saya aktivasinya mengikuti saya. Kalau sudah cocok, dipakai sebagai wasilah, boleh disimpan ataupun boleh digunakan sebagai apa itu namanya aksesoris dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan Mas Awan, gitu ya. Kemudian ini mewakili teman-teman yang banyak bertanya ya di WhatsApp saya dan juga di komentar YouTube, begitu. Nah sebenarnya manusia itu nggak butuh Ki Bagus, nggak butuh benda-benda seperti itu. Manusia itu cukup butuh doa, ya doa, kemudian melakukan ibadah rutin itu cukup. Ya kalau mengatakan semacam itu saya juga menyetujui, cukup ya, tapi di orang yang memang bisa dan sanggup. Karena kita tidak bisa teman-teman ya menyamakan saya dengan editor saya, dengan itu asisten saya ataupun dengan kalian, nggak bisa disamakan. Orang yang ibadahnya rajin juga ada bedanya, rajin itu khusyuk atau tidak, kan begitu. Jadi kalau butuh bantuan ya ataupun wasilah perantara ya setiap orang akan berbeda-beda. Kalau saya pribadi menggunakan wasilah perantara semacam mustika ya, itu ya memang kebutuhan. Kalau di dalam hati ini yakin, mantep ya, sebagai wasilah perantara dari Gusti Allah, monggo. Sama seperti kalian punya tasbih digunakan sebagai perantara untuk bantuan zikir, sama seperti motor dipakai transportasi, sama seperti HP yang bisa digunakan sebagai untuk cari uang, ya kan, perantara semuanya. Oke, ini ngobrol santai saja, jadi itu ya Mas ya. Wah, ngobrol santai aja udah banyak begitu, udah panjang. Gitu aja. Jadi teman-teman semuanya yang butuh ataupun punya pertanyaan apapun, langsung tuliskan di kolom komentar ya perihal apa misteri di dalam hidup kalian tentang agama spiritual, tentang kebatinan kalian, tuliskan di kolom komentar begitu. Oke, semoga bermanfaat. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.